wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Pendidikan Biologi C 2024. Kami dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini kami akan membahas tentang jaringan meristem. Nah, kelompok kami itu beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Olivia Diatuna Dewi dengan NIM 046. Selanjutnya saya Maulidia Febitri dengan NIM akhir 075. Dan saya Amelia Nur Fibriarti dengan NIM akhir 079. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang jaringan meristem. Nah, apa sih jaringan meristem itu? Jadi, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus. Itu bersifat embrional untuk menambah jumlah tubuh pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada juga karakteristik atau ciri-ciri jaringan meristem, yaitu sel-selnya itu mudah, aktif melakukan pembelahan dan juga pertumbuhan. Ukuran selnya kecil dan juga seragam. Letak sel-selnya itu rapat, tidak ada ruang antar sel. Terus bentuk selnya itu bervariasi, ada bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel tipis. Kemudian banyak mengandung sitoplasma sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi. Nah, memiliki inti sel 1 atau lebih. Inti sel itu relatif besar. Vakuolanya itu kecil atau hampir tidak ada. Ada juga macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada promeristem, ada jaringan meristem primer, dan juga ada jaringan meristem sekunder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feby. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai promeristem. Promeristem sendiri merupakan tahap awal atau meristem embrionik yang akan membentuk meristem primer. Dari promeristem ini akan muncul meristem primer yang kemudian berkembang menjadi bagian-bagian tumbuhan seperti ujung akar, ujung batang, serta jaringan epidermis dan jaringan vaskuler. Nah, pada gambar ini juga menunjukkan perbedaan struktur embrio serta tahap perkecambahan antara tumbuhan monokotil untuk yang bagian atas dan juga tumbuhan dikotil pada bagian bawah. Pada monokotil sendiri terdapat struktur koleoptil yang melindungi plumula atau calon daun. Nah, serta radikula yang berkembang akan menjadi akar primer. Perkecambahan monokotil biasanya ditandai dengan munculnya koleoptil menembus tanah terlebih dahulu. Pada dikotil terdapat 2 kotiledon yang biasanya muncul di atas tanah saat berkecambah. Berfungsi sementara sebagai cadangan makanan. Radikula berkembang menjadi akar primer, sedangkan hipokotil dan juga epikotil berkembang menjadi batang dan daun. Next. Selanjutnya ada jaringan primer. Jaringan meristem ini terdapat pada bagian organ yang paling muda pada tunas ujung organ, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional ataupun tunas. Mempunyai kemampuan untuk membelah, memanjang, dan juga berdiferensiasi, serta spesialisasi membentuk jaringan yang dewasa. Jaringan ini cenderung menghasilkan hormon auksin sehingga membuat jaringan pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Letak jaringan ini di ujung batang, ujung akar, yang kemudian dikenal dengan meristem apikal yang mengarah ke dominasi apikal. Pertumbuhan jaringan meristem primer ini sering disebut pertumbuhan primer. Jaringan meristem primer menimbulkan menyebabkan batang bertambah panjang. Proses ini terjadi di meristem apikal, yaitu titik tumbuh yang terletak di ujung batang. Meristem apikal pada gambar itu terletak pada ujung sendiri. Biasanya ujung tunas apikal dan ujung akar itu meristem apikal akar itu memiliki fungsi untuk memanjangkan batang dan juga akar. Sedangkan meristem lateral itu berupa kambium vaskuler dan kambium gabus, terletak di samping batang, berfungsi memperbesar diameter batang dan juga pertumbuhan sekunder. Yang terakhir ada meristem
interkalar terdapat di pangkal ruas batang, terutama pada monokotil. Ini memiliki peran dalam memanjangkan batang secara cepat. Selain itu, di gambar tersebut juga menunjukkan adanya meristem yang membentuk akar lateral serta rambut akar yang tumbuh dari epidermis akar untuk menyerap air. Next. Selanjutnya ada jaringan sekunder. Jaringan meristem sekunder ini merupakan jaringan meristem yang berasal dari meristem primer yang melakukan diferensiasi dan juga spesialisasi. Jaringan sekunder termasuk jaringan dewasa, namun mempunyai kemampuan totipotensi lagi. Jaringan ini berada pada bagian dari tengah organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Pertumbuhannya ke arah membesar, sehingga menimbulkan pertambahan besar tubuh tumbuhan. Contoh dari jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Next. Selanjutnya yaitu kambium. Terdapat dua macam dari kambium, yaitu kambium vaskuler, kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan di antara floem dan juga hilem. Yang kedua ada kambium intervaskuler sendiri, yaitu kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan di luar berkas pengangkutan. Nama pembelahannya dinamakan meiosis. Sebelumnya, kambium sendiri itu merupakan lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif dan membelah dan terdapat di antara hilem dan floem. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua macam, yaitu kambium vaskuler dan juga intervaskuler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amel. Silahkan. Oke, nah yang selanjutnya ini ada fungsi dari jaringan meristem. Nah, fungsi umum dari jaringan meristem yakni yaitu menghasilkan sel baru. Sel-sel meristem tidak berdiferensiasi dan memiliki kemampuan membelah diri secara terus-menerus untuk menghasilkan sel-sel baru. Lalu fungsi yang kedua yakni sebagai pertumbuhan tanaman. Sel-sel baru kemudian berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga sehingga memungkinkan tanaman untuk bertambah tinggi dan besar. Lalu fungsi yang terakhir itu sebagai penyokong tumbuhan. Jaringan meristem bekerja secara terkoordinasi dengan hormon tumbuhan untuk mengatur dan menyokong proses pertumbuhan tanaman. Nah, next. Nah, di sini ada dua contoh dari gambar letak jaringan meristem. Oke, yang pertama pada atas itu ada meristem apikal, yakni letaknya itu di ujung batang dan ujung akar, berfungsi untuk memanjangkan organ tumbuhan, yakni sebagai pertumbuhan primer. Contohnya itu ada tunas pucuk batang dan ujung akar. Lalu bagian yang kedua itu ada meristem interkalar atau antarruas. Letaknya ini berada di ruas batang, biasanya di antara nodus atau tempat melekatnya daun-daun. Nah, fungsinya ini untuk menambah panjang ruas batang, misalnya pada tumbuhan rumput atau tebu. Nah, untuk yang ketiga ini ada meristem lateral. Letaknya itu di sisi batang dan akar. Fungsinya untuk memperbesar diameter batang atau akar atau sebagai pertumbuhan sekunder. Contohnya itu ada kambium vaskular dan kambium gapus. Oke, next. Nah, letak jaringan meristem beserta akibat aktivitasnya. Nah, yang pertama yaitu meristem apikal. Jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar, ujung batang, pucuk tunas yang aktivitasnya pembelahannya akan mengakibatkan perpanjangan akar dan batang atau disebut juga pertumbuhan primer. Lalu yang kedua ini ada meristem interkalar. Jaringan meristem yang terletak di antara jaringan meristem apikal dan dewasa. Pertumbuhan meristem interkalar ini akan menghasilkan bunga. Meristem ini juga banyak terdapat pada pangkal ruas batang rumput-rumputan atau graminae. Terus yang ketiga itu ada meristem lateral. Jaringan meristem yang aktivitas membelahannya mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke arah samping berupa penebalan atau pengerasan bagian tumbuhan pada akar dan tunas, biasanya terdapat pada tumbuhan berkayu. Contohnya itu kambium vaskular dan velogen. Oke, next. Nah,
Dari kesimpulannya, berdasarkan slide sebelumnya ini dapat disimpulkan bahwa jaringan meristem itu merupakan jaringan muda pada tumbuhan yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Keberadaan jaringan meristem ini menjadi pusat pertumbuhan karena mampu menghasilkan sel-sel baru yang berdiferensiasi membentuk jaringan dewasa. Berdasarkan letaknya juga, meristem apikal terdapat di ujung akar dan batang yang berfungsi memanjangkan tumbuhan. Meristem interkalar berada di pangkal ruas batang yang membantu pertumbuhan organ, sedangkan meristem lateral, seperti kambium, berperan dalam penebalan batang dan akar. Selain itu, terdapat promeristem pada embrio dan meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang kembali aktif membelah. Dengan fungsi tersebut, jaringan meristem itu sangat penting bagi pertumbuhan primer maupun sekunder, serta menjaga kelangsungan hidup tumbuhan melalui regenerasi dan pembentukan struktur tubuhnya. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok 11 dengan materi jaringan meristem. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.